Perkenalkan, nama saya Gideon Mandabayan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, angkatan 2022. Di sini saya akan membicarakan mengenai beberapa konsep dari kekuasaan. Ya, untuk membahas mengenai apa itu kekuasaan, ada beberapa konsep yang diutarakan oleh para ahli. Namun sebelum kita masuk mengenai konsep-konsep kekuasaan yang diutarakan oleh para ahli, saya ingin membahas dulu mengenai konsep kekuasaan yang ada di KBBI. Jadi, menurut KBBI ada dua artinya dari kekuasaan, yaitu yang pertama kuasa untuk mengurus atau memerintah dan sebagainya. Lalu yang kedua itu kemampuan atau kesanggupan. Nah, bisa dilihat kalau kekuasaan ini suatu yang bersifat abstrak dan terkait dengan kemampuan ya kalau di sini. Kemampuan untuk apa ya akan disempurnakan dengan konsep-konsep lain dari para ahli lain. Ya, setelah kita membahas dari segi KBBI mengenai apa itu kekuasaan, Wendy Brown dalam Power After Vocal menjelaskan mengenai etimologi dari kekuasaan sendiri atau power. Jadi dalam Power After Vocal, Wendy Brown menjelaskan bahwa power atau kekuasaan itu berasal dari bahasa Latin potere yang memiliki arti untuk bisa atau to be able. Nah, menurut Vocal sendiri, power ini atau kekuasaan itu ada di mana-mana, tapi bukan berarti semua orang mempunyainya atau kekuasaan ini menyentuh setiap social fabric atau setiap lapisan sosial begitu. Tapi lebih ke power atau kekuasaan inilah yang mengkonstruk atau membentuk, membangun, dan organize atau mengatur dari berbagai macam hal gitu. Jadi mengenai power ini sebenarnya ada di berbagai macam hal yang di sekitar kita gitu. Jadi itu tidak terbatas hanya di pemerintahan atau terbatas di politik saja. Nah, dalam buku Memahami Ilmu Politik dari Profesor Ramlan Surbakti, ia merumuskan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir serta berperilaku sesuai dengan keinginan atau kehendak yang mempengaruhi. Jadi, menurut Robson, kekuasaan itu tuh misalkan kita mampu mempengaruhi orang untuk ikut kehendak kita atau keinginan kita, itu merupakan suatu bentuk dari kekuasaan gitu. Menurut Robson tadi, ketika kita mampu mempengaruhi orang untuk mengikuti kehendak kita, itu suatu bentuk bahwa kita memiliki kekuasaan atas orang tersebut gitu. Nah, dalam buku yang sama, Profesor Ramlan Surbakti juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk konsep dari kekuasaan ini sendiri itu banyak sekali pertentangan dari para ilmuwan sosial, di mana mereka berpikir bahwa kekuasaan ini sebagai sesuatu yang kabur dan berkonotasi emosional gitu. Jadi bahwa ini sesuatu yang terlalu abstrak. Tapi ketika ditilik kembali atau dilihat kembali, sebenarnya politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral gitu. Jadi itu sesuatu yang esensial bagi kehidupan juga, bukan hanya politik ya. Seperti yang tadi di awal Vokal sudah katakan bahwa sebenarnya kekuasaan itu ada di mana-mana, bukan cuma dalam politik saja. Nah, selain Vokal dengan Robson, Robert Dahl juga mengatakan bahwa kekuasaan itu apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh B. Jadi di sini Robert Dahl itu lebih mengerucutkan lagi bahwa kekuasaan itu apabila satu pihak mampu mempengaruhi pihak lain untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak tersebut, gitu. Nah, selain hal tersebut, Robert Dahl di sini juga mengeluarkan beberapa pertanyaan mengenai kayak kekuasaan itu siapa yang memegangnya? Bagaimana ia bisa benar-benar mempengaruhi tindakan dan dalam hal apa saja tindakan itu dapat terjadi itu. Jadi itu 3 pertanyaan yang dikemukakan oleh Robert Dahl gitu untuk lebih menilik lebih dalam mengenai apa itu kekuasaan gitu. Nah, jadi itu merupakan upaya dari Robert Dahl yang untuk mengerucutkan lagi. Jadi bukan cuma mengenai kemampuan mempengaruhi saja, tapi kayak siapa yang memegang kekuasaan, terus sejauh mana kekuasaan itu dapat berpengaruh, lalu kayak dalam hal apa saja tuh pengaruh tersebut dapat terjadi begitu. Itu hal-hal yang Robert Dahl tuh patut untuk dipikirkan juga mengenai kekuasaan ini karena konsepnya yang abstrak. Jadi untuk lebih mengerucutkan lagi, kayak pendapat selanjutnya ada dari Thomas Hobbes mengenai apa itu kekuasaan. Jadi Thomas Hobbes dalam Leviathan berpendapat bahwa pemerintah dengan kekuasaan mutlak
adalah satu-satunya penangkal dari anarki dan kekacauan. Jadi digambarkan bahwa kalau misalnya pemerintah tuh punya kekuasaan mutlak, tidak akan ada kekacauan atau anarki yang terjadi dalam masyarakat gitu. Jadi di sini itu menggambarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah secara mutlak. Di sini mungkin lebih lebih menggambarkan pemerintah yang otoriter ya, di mana kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah atas masyarakat. Nah, untuk konsep terakhir yaitu dari Stephen Lucas dalam Power, A Radical View. Jadi Stephen Lucas ini berpendapat bahwa ada tiga matra dari kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan itu merupakan kemampuan untuk membuat keputusan. Yang kedua adalah kekuasaan tercermin dalam kemampuan untuk membentuk agenda politik dan mencegah keputusan-keputusan lain yang mestinya dibuat. Terus yang ketiga adalah bentuk kekuasaan bisa berupa pengendalian terhadap pikiran orang lain dengan memanipulasi persepsi dan preferensi mereka. Ya, jadi itu adalah konsep kekuasaan dari Stephen Lucas. Intinya masih sama tentang kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain untuk mengikuti kehendak kita. Lagi itu tergambar di mata nomor 2 yang mengatakan bahwa ya kita harus mampu untuk membentuk suatu agenda politik dan mempertahankannya agar tidak tergeser oleh agenda politik dari pihak lain gitu. Sekian untuk penjelasan singkat dari saya mengenai konsep-konsep kekuasaan. Untuk salah katanya saya mohon maaf dan saya undur diri.